Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Syafina Putri Azahra, Naila Akila Darmawan, Felisa Zalianti, dan Siti Nurjana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang progres pendampingan UMKM Aneka Rasa Jumbo. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang Es Aneka Rasa Jumbo. Es Aneka Rasa Jumbo adalah usaha mikro kecil menengah UMKM yang bergerak di bidang minuman dan sudah berdiri sejak 2023. Usaha ini menyediakan berbagai varian minum segar dengan rasa yang beragam dan harga yang terjangkau, sehingga diminati mahasiswa dan masyarakat umum. Dalam menjalankan usahanya, Es Aneka Rasa Jumbo memasarkan produknya melalui kegiatan bazar dan acara tertentu dengan mengutamakan kualitas produk, pelayanan yang baik, dan inovasi menu. UMKM ini terus berupaya mengembangkan usahanya agar lebih dikenal luas dan mampu bersaing dengan usaha sejenisnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam visi misi dan tujuan Es Aneka Rasa Jumbo. Yang pertama, yaitu visinya adalah menjadikan usaha minuman yang dikenal, luas, berkualitas, dan diminati masyarakat dengan pelayanan terbaik. Dengan misi menyediakan minuman segar dengan kualitas terbaik, mengembangkan varian menu yang menarik dan sesuai selera konsumen, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi usaha, mengembangkan usaha secara bertahap agar lebih maju dan dikenal masyarakat, menjaga kualitas rasa dan kebersihan produk. Selanjutnya, tujuan jangka pendek yaitu meningkatkan penjualan, aktif promosi, media sosial, menambah pelanggan. Lalu tujuan jangka panjangnya memiliki tempat usaha tetap, mengembangkan usaha menjadi lebih besar, menambah tenaga kerja, memperluas pemasaran produk, dan yang terakhir melengkapi legalitas usaha. Selanjutnya, masuk ke dalam analisis SWOT. Ada 4 bagian dalam analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan terakhir ada ancaman. Yang pertama yaitu kekuatan. Yang pertama, harga produk terjangkau, memiliki variasi menu yang beragam, proses pembuatan produk cepat, target pasar luas, sistem pengembangan sudah mendukung atau menggunakan KRIS, yang terakhir telah memiliki sertifikat halal. Selanjutnya, kelemahannya adalah yang pertama promosi. Selanjutnya masuk ke dalam analisis SWOT. Di analisis SWOT ada 4 bagian yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pertama kita masuk ke dalam kekuatan. Yang pertama memiliki produk terjangkau, kedua memiliki variasi menu yang beragam, yang ketiga proses pembuatan produk cepat, yang keempat target pasar luas, yang kelima sistem pembayaran sudah mendukung yaitu menggunakan KRIS, yang keenam telah memiliki sertifikat halal. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelemahan. Yang pertama ada promosi melalui media sosial belum optimal. Yang kedua, belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Yang ketiga, penjualan masih bergantung pada event seperti bazar. Yang keempat, keuntungan usaha belum stabil karena mengikuti tingkat penjualan yang ada di bazar. Yang kelima, jumlah tenaga kerja masih terbatas. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, permintaan pasar terhadap minuman terus meningkat. Yang kedua, lingkungan kampus memiliki potensi pasar yang besar. Yang ketiga, peluang promosi melalui platform digital. Yang keempat, kesempatan membuka lokasi usaha tetap. Yang kelima, peluang menciptakan menu dan varian baru. Yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama, ada banyak pesaing dengan produk sejenis di sekitar lokasi usaha. Yang kedua, produk relatif mudah ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, penjualan bisa menurun apabila tidak ada event. Yang keempat, kenaikan harga bahan baku dan perlengkapan kemasan. Dan selanjutnya ada tata kelola usaha. Pada aspek tata kelola usaha, kami menyusun beberapa program untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha Es Aneka Jumbo. Program pertama adalah menyusun pembagian tugas operasional. Sebelumnya,
Jumlah tenaga kerja masih terbatas sehingga beberapa pekerjaan dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu, kami membuat pembagian tugas yang lebih jelas agar operasional usaha berjalan lebih teratur. KPI yang ditargetkan adalah terciptanya operasional usaha yang lebih terstruktur dan efisien. Program kedua adalah membuat pencatatan keuangan secara sederhana. Sebelumnya, keuntungan usaha masih bercampur dengan kebutuhan pribadi, sehingga sulit mengetahui kondisi usaha secara pasti. Dengan adanya pencatatan pemasukan dan pengeluaran, KPI yang ingin dicapai adalah tersusunnya laporan keuangan yang lebih jelas dan terkontrol. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan usaha es Aneka Rasa Jumbo. Laporan ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, topping, kemasan, serta perkiraan pendapatan usaha minuman. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan UMKM es Aneka Rasa Jumbo. Di laporan keuangan ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, topping, kemasan, serta perkiraan pendapatan usaha minuman tersebut. Pengeluaran bahan baku utama yang digunakan antara lain yaitu es batu, gula pasir, sirup berbagai rasa, bubuk minuman, susu kental manis. Bahan-bahan ini digunakan untuk produksi minuman setiap harinya. Dan untuk topping, selain ada bahan utama, usaha juga mengeluarkan biaya untuk topping seperti jelly, nata de coco, dan timun. Topping ini berfungsi untuk menambah variasi dan daya tarik produk. Selanjutnya, pengeluaran bahan kemasan. Biaya kemasan meliputi cup plastik, tutup cup, sedotan, dan plastik. Kemasan sangat penting karena digunakan untuk menyajikan produk kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ada pendapatan dan keuntungan. Dalam satu hari perkiraan terjual ada 350 cup dengan harga satu cupnya 10.000, sehingga menghasilkan pendapatan 3.500.000 per hari jika yang terjual 350 cup. Dalam satu minggu pendapatan diperkirakan mencapai 24.500.000. Berdasarkan laporan ini, usaha minuman memiliki potensi pendapatan yang cukup besar. Pengelolaan biaya bahan baku, topping, dan kemasan perlu dilakukan dengan baik agar keuntungan usaha dapat maksimal. Segera dibuang. Kemudian ada pembagian tugas operasional dari UMKM es Aneka Rasa Jumbo yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Yang pertama, menyiapkan bahan baku sesuai kebutuhan produksi harian. Kedua, memastikan seluruh peralatan bersih dan siap digunakan. Ketiga, menyiapkan cup, penutup cup, dan sedotan. Keempat, memasukkan bahan sesuai variasi menu yang dipesan. Kelima, menambahkan es batu sesuai takaran. Keenam, mengaduk bahan hingga tercampur merata. Ketujuh, menuangkan minuman ke dalam cup. Kedelapan, menutup cup dan menyiapkan produk untuk disajikan. Kesembilan, melayani konsumen dengan cepat dan ramah, serta menerima pembayaran tunai ataupun kris. Dan terakhir, membersihkan alat dan area penjualan setelah operasional selesai. Kemudian ada manajemen produksi. Pada aspek manajemen produksi, kami berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi proses produksi. Program pertama adalah menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar. Ketika permintaan meningkat, terutama saat bazar atau acara tertentu, diperlukan pengaturan tenaga kerja dan persediaan agar produksi tetap lancar. KPI yang ditargetkan adalah produksi tetap berjalan lancar saat permintaan tinggi. Program kedua adalah mengatur penggunaan bahan baku secara lebih efisien. Tujuannya untuk mengurangi pemborosan dan menjaga biaya produksi tetap terkendali. KPI yang ingin dicapai adalah berkurangnya pemborosan bahan baku. Program ketiga adalah membuat SOP. SOP dibuat agar proses produk memiliki standar yang jelas sehingga kualitas produk tetap terjaga. KPI yang ditargetkan adalah tersusunnya SOP yang menjadi pedoman dalam proses produksi. Program terakhir adalah
mengembangkan inovasi varian menu baru. Dengan adanya variasi produk yang lebih beragam, pelanggan memilih lebih banyak pilihan dan daya tarik produk menjadi meningkat. KPI yang ditargetkan yaitu meningkatnya daya tarik produk di mata konsumen. Selanjutnya ada SOP bahan baku dari UMKM S Aneka Rasa Jumbo. Yang pertama ada tujuan, yaitu menjamin bahan baku yang digunakan dalam produksi UMKM Aneka Rasa Jumbo aman dan berkualitas. Yang kedua, cakupan, meliputi pembelian, penyimpanan, dan penggunaan bahan baku. Yang ketiga ada definisi. Definisi itu terbagi menjadi dua, ada bahan baku dan penyimpanan. Bahan baku yaitu semua bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman. Selanjutnya penyimpanan yaitu proses menjaga kualitas bahan baku sebelum digunakan. Dan yang terakhir ada kebijakan yang terdiri dari yang pertama, menggunakan bahan baku yang segar dan layak konsumsi. Kedua, bahan baku yang disimpan dengan bersih dan rapi. Dan yang terakhir, bahan yang rusak atau kadaluarsa harus langsung dibuang. Selanjutnya ada SOP produksi dari UMKM S Aneka Rasa Jumbo. Yang pertama ada tujuan, yaitu memberikan panduan proses produksi agar berjalan cepat, higienis, dan sesuai standar. Yang kedua, cakupan, yaitu meliputi persiapan alat, proses pembuatan, dan penyajian produk. Yang ketiga ada definisi, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, produksi, yaitu proses pembuatan minuman hingga siap dijual. Selanjutnya ada proses jadi, yaitu minuman yang siap disajikan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada kebijakan, yang terdiri dari seluruh alat produksi harus bersih sebelum digunakan. Kedua, produksi dilakukan sesuai standar takaran. Dan yang terakhir, produk yang tidak layak dijual harus segera dibuang. Selesai. Selanjutnya ada pengembangan menu baru. Di UMKM S Aneka Rasa Jumbo akan segera hadir menu baru. Yang pertama ada es logan, kedua es teler, dan yang ketiga ada sop buah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pada bagian manajemen pemasaran, kami menyusun beberapa program kerja untuk meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat identitas usaha S Aneka Rasa Jumbo. Program pertama adalah meningkatkan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kondisi awal usaha sudah memiliki akun media sosial, namun promosi yang dilakukan masih terbatas. Oleh karena itu, kami membuat konten promosi, video pelayanan, dan video produk secara rutin. Target yang ingin kami capai yaitu meningkatnya jumlah followers serta meningkatnya minat masyarakat terhadap produk. Program kedua adalah memperluas target pasar. Sebelumnya, penjualan masih bergantung pada bazar dan berbagai acara tertentu. Karena owner belum berencana memiliki lokasi usaha tetap, maka strategi yang dilakukan adalah memperbanyak partisipasi dalam mengikuti bazar dan kegiatan di lokasi yang strategis. Target yang ingin dicapai adalah bertambahnya titik lokasi penjualan dan semakin luasnya jangkauan konsumen yang dijangkau. Program ketiga adalah menciptakan ciri khas produk. Kegiatan yang dilakukan oleh kami yaitu membuat logo usaha, membuat desain cup, serta menyediakan berbagai varian menu. Target yang ingin kami capai adalah meningkatnya daya saing usaha dan membuat produk lebih dikenal oleh pelanggan. Promosi Instagram dan TikTok. Sebagai bentuk realisasi program pemasaran, kami memanfaatkan media sosial, Instagram dan TikTok untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembuatan konten promosi dan menampilkan berbagai menu produk S Aneka Rasa Jumbo. Konten tersebut diunggah secara berkala agar akun media sosial tetap aktif dan menarik perhatian calon pelanggan. Bisa dilihat di sini, S Aneka Rasa Jumbo telah memiliki Instagram dengan jumlah followers 20, sedangkan TikTok dengan jumlah followers 19. Kami berharap dengan adanya program ini dapat meningkatkan jumlah followers dan meningkatnya target konsumen baru
es aneka rasa jumbo. Selanjutnya yaitu program kedua, yaitu memperluas target pasar. Nah, dalam upaya memperluas target pasar, kami mengikuti berbagai kegiatan bazar dan membuka stand penjualan di beberapa lokasi strategis. Realisasi kegiatan dilakukan di Unmal, Unila, Mall Kartini, dan Masjid Al-Bakri, serta masih banyak lagi lokasi. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki jumlah pengunjung yang cukup banyak dan berpotensi mendatangkan pelanggan baru. Strategi ini dilakukan karena usaha masih berfokus pada sistem penjualan melalui bazar dan event, serta belum mempunyai rencana untuk membuka lokasi usaha tetap. Melalui kegiatan tersebut, produk es aneka rasa jumbo menjadi lebih dikenal masyarakat dan memperoleh pelanggan baru dari berbagai lokasi. Program yang kedua yaitu membuat ciri khas. Untuk meningkatkan daya saing usaha, kami menciptakan ciri khas yang membedakan es aneka rasa jumbo dari para pesaing yang lain. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat logo usaha sebagai identitas merek. Logo ini berfungsi sebagai tanda pengenal agar produk lebih mudah diingat oleh konsumen. Selanjutnya, kami membuat desain cup yang menampilkan identitas usaha sehingga produk terlihat lebih menarik dan profesional. Selain itu, kami menyediakan beragam varian menu dan rasa untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Keberagaman menu ini menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki es aneka rasa jumbo. Melalui pembuatan logo, desain cup, dan variasi menu, usaha memiliki identitas yang lebih kuat sehingga lebih mudah dikenali dan diingat oleh pelanggan. Pada aspek pemasaran digital, kami memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi utama. Nah, program yang pertama yaitu membuat konten promosi secara rutin. Sebelumnya, promosi digital masih belum maksimal, sehingga informasi mengenai produk belum menjangkau banyak konsumen. Dengan membuat konten secara konsisten, KPI yang ditargetkan adalah meningkatnya minat pembeli dan bertambahnya jangkauan promosi. Lalu di program yang kedua yaitu memasarkan produk melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan konsumen mengetahui produk dan lokasi penjualan. KPI yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kemudahan konsumen dalam memperoleh informasi mengenai usaha. Lalu, di program yang ketiga yaitu membuat desain promosi dan branding yang menarik. Melalui desain yang lebih profesional, usaha memiliki identitas yang lebih kuat dan mudah dikenali oleh masyarakat. KPI yang ditargetkan yaitu terciptanya identitas usaha yang lebih menarik dan mudah diingat. Di sini kita sudah membuat beberapa konten, teman-teman bisa lihat, dan kami juga sudah membuat poster menu. Lalu selanjutnya, pada aspek pengembangan usaha, beberapa program yang telah direncanakan sebelumnya sudah direalisasikan. Yang pertama yaitu keuntungan usaha dikelola kembali sebagai tambahan modal usaha. Hal ini terlihat dari berkembangnya usaha yang awalnya berskala kecil hingga mampu mengikuti berbagai bazar dan kegiatan di beberapa lokasi. Lalu yang kedua, usaha telah memiliki identitas yang lebih profesional melalui pembuatan logo, desain cup, akun media sosial, serta materi promosi yang telah ditampilkan di slide sebelumnya. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk es aneka rasa jumbo. Nah, yang ketiga, usaha terus mengembangkan produk dengan menambah variasi menu dan melakukan inovasi produk sesuai kebutuhan konsumen. Pengembangan ini bertujuan agar pelanggan memiliki lebih banyak pilihan dan tidak mudah bosan. Selain itu, perluasan target pasar juga telah dilakukan melalui partisipasi pada berbagai kegiatan seperti bazar.
yaitu yang telah dilaksanakan di Unmal, Unila, Mall Kartini, dan Masjid Al-Bakri. Nah, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pengembangan usaha untuk memperluas jangkauan konsumen. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak paparan materi yang telah kami sajikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.